Hello guys, welcome back to Bagus Kelana Daily Channel. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tapi dengan tema yang agak berbeda dari topik-topik kita hari-hari sebelumnya. Jadi biasanya kita diskusi, kita ngulik salah seorang tokoh, baik itu tokoh nasional ataupun mancanegara, yang mana kita tertarik ya untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kisah dari perjalanan hidup beliau. Nah, tapi kali ini kita akan berdiskusi di luar dari tema yang biasanya, yaitu kita pengen diskusi beberapa tips bagaimana kita bisa menyukai sejarah. Oke guys, jadi kali ini aku akan menyampaikan 5 tips bagaimana kita bisa at least-nya sih mengetahui apa sih sejarah itu. Dan kalau misalkan oke, jadi aku udah tahu nih kalau sejarah adalah pelajaran yang diajarkan di sekolah pas kita masih SMP, SMA itu kan. Nah, sebenarnya kebetulan aku kan bukan dari background studi sejarah ya, tapi dari background perikanan kelautan dan teknik sipil. Nah, tapi sebenarnya aku punya hobi ya tentang sejarah. Nah, mungkin aku pengen membagikan tipsnya bagaimana aku bisa bersinggungan dengan sejarah, atau aku rangkum dengan 5 tips bagaimana kita bisa benar-benar menyukai sejarah. Jadi yang pertama, sejarah adalah bagaimana kita itu mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Jadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang salah satu yang paling prinsipil dalam kehidupan kita. Tentu kita terdorong untuk menjalani kehidupan seperti biasanya, atau mungkin senormal mungkin seperti orang-orang menjalani kehidupan. Itu sebenarnya pemikirannya nggak salah, sah-sah aja. Cuman tentu kita akan jauh lebih bersemangat, jauh lebih bergairah kehidupan kita kalau kita itu mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya bisa dirunut dari siapa orang tua kita, seperti apa karakter beliau, apa yang disukainya dan apa yang tidak disukai oleh beliau. Kemudian juga bisa berlanjut kepada kakek nenek kita, seperti apa beliau, karakternya bagaimana, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Karena teman-teman sekalian, informasi-informasi seperti itu secara genetis, secara DNA itu akan melekat juga dalam diri kita. Jadi mengetahui siapa orang tua kita, siapa keluarga besar kita, sesungguhnya itu adalah bagian paling basic kita memahami atau menyukai sejarah. Karena sejarah itu juga berasal dari seperti itu, dari story-story seperti itu. Kemudian yang kedua, tips yang kedua, sejarah bisa juga diartikan, kata sejarah sendiri bisa diartikan dalam bahasa Arab yang berarti adalah as-sajarah, yaitu adalah pohon. Nah, pohon itu dia punya karakteristik yang sangat khas, yaitu semakin dalam akarnya menghujam di bumi, kemudian maka pohonnya bisa semakin menjulang ke langit dan bisa memberikan kemanfaatan, baik itu buahnya, bunganya dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau kita adalah sebuah pohon, maka kita mesti mengetahui semakin fondasi kita kuat ke dalam bumi. Fondasinya apa? Bisa tadi seperti tips yang pertama, yaitu adalah mengetahui siapa diri kita. Kemudian ketika kita sudah bisa mengetahui diri kita, kemudian kita juga pengen tahu kita itu sebenarnya itu makhluk seperti apa. Kita memiliki Tuhan, kemudian siapa Tuhan kita, kemudian bagaimana Tuhan memberikan pedoman hidup kepada kita, kemudian apa tujuan kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita hindari. Jadi informasi-informasi basic dasar seperti ini akan
memberikan kita pemahaman dan penghayatan agar kita bisa seperti lainnya pohon bisa memberikan karya menjulang tinggi ke atas langit. Itu adalah tips yang kedua, yaitu adalah berbekal dari kita memahami akar kata dari sejarah yang itu adalah pohon. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah sejarah bukan hanya mengenai menghafal, apalagi menghafal nama-nama, kemudian menghafal tahun-tahun, enggak. Sebenarnya kalau kita sudah melewati tips yang pertama dan kedua, maka kita akan terdorong secara kognisi, kita akan terdorong untuk otomatis akan menyukai, mengetahui, ingin tahu, ada rasa haus, ada rasa ingin tahu yang lebih jauh lagi. Kalau misalkan kita sudah terdorong untuk mengetahui orang tua kita, kemudian rekam jejak beliau, kalau misalkan beliau sudah meninggal, maka kita akan mengetahui atau kita akan berusaha mengetahui, mencari tahu dari Pak D kita, dari tante kita, dari bude kita, dari keluarga besar kita, siapa sebenarnya orang tua kita, atau orang tua kita itu karakter orangnya seperti apa. Nah, terus kita menggali sampai kita bisa menemukan apa yang baik dari orang tua kita, kemudian kita kembangkan sebagai karakter kita. Nah, apa yang kurang baik dari karakter orang tua atau nenek moyang kita tahan, kita harus waspada, karena karakter-karakter yang negatif seperti itu sangat mungkin untuk ibaratnya ya kita lakukan juga gitu. Nah, terus tadi yang tips yang ketiga adalah bagaimana otomatis kita akan terdorong untuk menghafal, terdorong untuk kita kepo ya, pengen tahu gitu. Jadi otomatis sebenarnya itu menghafal dan sebagainya, mencari tahu itu adalah suatu aktivitas yang otomatis akan kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita buru-buru langsung menghafal buku ini, menghafal artikel ini, kemudian nanti kita sampaikan gitu kan, entah itu kita uji di ujian ketika kita di bangku sekolah, ataupun kita menyampaikan di depan umum dan sebagainya, maka hafalan-hafalan itu akan kurang memiliki ruh, kurang memiliki jiwa. Ilmu kita itu akan mandek di hafalan tadi. Nah, akibatnya kita jadi tidak menjiwai sejarah yang sedang kita hubung. Kemudian tips yang keempat adalah kita akan mengetahui bahwa sebenarnya seperti halnya dalam ilmu jurnalistik, yaitu adalah 5W dan 1H. 5W apa? What, who, where, when, why, dan satunya how. Nah, pertanyaan-pertanyaan singkat ini yang memandu kita untuk mengetahui atau merangkum ketika kita pengen mencari tahu tokoh sejarah siapa seorang, seperti misalnya Majapahit, dari kerajaan Majapahit, maka kita cukup melontarkan pada diri kita pertanyaan 5W1H tadi. Siapa namanya? Majapahit. Kemudian kapan tahun lahirnya, kapan meninggalnya. Jadi kita bisa mengetahui rentang kehidupan beliau itu zaman apa. Kemudian di mana beliau tumbuh besar. Kalau lahir mungkin kita bisa mengabaikan, tapi ketika dia proses menjadi anak, dari anak menjadi remaja, itu informasi yang biasanya sangat penting ya, sehingga kita bisa mengetahui si tokoh ini dia, atau Gajah Mada dalam hal ini, itu dia memiliki masa kecil yang seperti apa, karena dia akan membentuk di zaman ketika dia dewasa, dia bisa mengeluarkan karya. Kemudian when, where, why, kenapa dia melakukan itu, kenapa dia tidak melakukan yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan menguatkan pemahaman kita tentang tokoh sejarah. Jadi contohnya adalah Gajah Mada. Kemudian tips yang kelima adalah, kalau misalkan kita sudah sampai yang keempat itu, maka tips yang kelima adalah bagaimana kita akan mengembangkan pemahaman kita. Otomatis itu, makanya kita tidak hanya berhenti pada sejarah misalnya orang tua kita, atau mungkin raja atau leluhur kita di tanah kita, tapi juga kita akan mengembangkan bagaimana asal usul leluhur kita dari daerah mana. Oh, ternyata dari kalau Indonesia mungkin juga ada banyak sekali teori, ada dari
India, leluhur kita ya, ada yang dari China, ada yang dari daerah Australia, kan, dari arah timur itu kan, ada yang dari kepulauan di Papua Nugini itu kan leluhur kita. Jadi itu akan otomatis akan mengembangkan keingintahuan kita. Jadi sejarah adalah bukan hanya memberikan kita pemahaman mengenai siapa kita dan sekitar kita, tapi juga yang lebih luas lagi. Nah, kemudian dari 5 tips ini saya akan tutup bagaimana istilahnya bonus ya, atau bagaimana kita, apa yang hendak kita capai sih setelah kita tahu itu semua. Kan pertanyaannya gitu. Nah, jawabannya adalah salah satunya kita akan memiliki informasi, memiliki bacaan, memiliki tebakan, memiliki pandangan di masa depan itu akan seperti apa. Kenapa? Karena kita memiliki banyak informasi dan narasi, bukan hanya informasi, bukan hanya narasi, tapi juga formasi. Jadi suatu berita ya, satu hal itu biasanya ada dua. Yang pertama adalah informatif dan yang kedua formatif. Informatif itu memberikan kita kognisi ya, pengetahuan, tapi formatif itu dia akan membentuk karakter kita. Jadi semua hal-hal yang masuk ke kita, informasi yang masuk ke kita, dia akan ikut membentuk karakter kita. Seberapa kita menghayati atau mendengarkan informasi yang masuk ke kita. Ya kalau kita ketika ada orang yang cerita, atau mungkin kalau di sekolah ya guru atau dosen di kampus yang menyampaikan ilmu, kita ya sambil ngantuk-ngantuk, santai-santai, ya itu akan memberikan formatif yang minim. Tapi kalau kita mendengarkan dengan seksama, kemudian tangan kita mencatat, kemudian mungkin juga ada audio yang di HP kita rekam gitu kan suaranya, maka otomatis itu akan memberikan kita karakter yang bertambah gitu ya, bertambah baik, bertambah bijaksana, seperti itu. Oke, mungkin itu konten kita pada hari ini tentang 5 tips bagaimana kita menyukai sejarah. Kalau kalian teman-teman memiliki tips yang lain, silakan tulis di komentar di bawah, nanti akan kita diskusikan. Oke, mungkin itu aja sih konten kita pada kesempatan kali ini. Nantikan konten-konten di esok, di besok-besok insya Allah. Thank you for watching and terima kasih.